Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Anatomi. Ya, nama saya Putri Haliana. Saya dari Divisi Anatomi, Departemen Ilmu Kedokteran Dasar FK 4. Seperti yang kalian lihat, kita ada di Lab Anatomi. Ada yang pernah kesini sebelumnya? Waktu ospek? Iya. Udah, ngapain di sini? Di luar aja sih. Yang ngintip-ngintip doang. Masuk ke dalam sini nggak? Nggak ya, oke. Jadi hari ini atas permintaan Bapak Koordinator, katanya ingin terutama yang 2023 untuk kenalan sama anatomi. Kenalan dulu katanya. Tapi saya pengen tahu dulu, anatomi apa sih? Anatomi itu beberapa bagian tubuh. Beberapa bagian tubuh, oke. Menurut kamu? Yang kamu tahu apa sih anatomi? Pengetahuan tentang seluruh tubuh sih, kayak organ-organ gitu. Pengetahuan tentang seluruh tubuh, termasuk organnya. Menurut kamu apa? Pengetahuan tentang struktur terus bentuk gambar. Pengetahuan tentang struktur. Oke, jadi kita nangkep udah beberapa tuh tentang tubuh, organ-organ, struktur gitu ya. Apa yang pernah kamu pelajari di SMA tentang anatomi? Ya, tentang anatomi organ reproduksi itu ada bagian dalam dan bagian luar. Waktu kayak gitu. Oke. Waktu SMA pernah belajar anatomi apa? Mungkin seperti tulang belika, tulang rusuk. Tulang belika atau belajar tulang rangka berarti waktu itu ya. Oke, kalau di reproduksi apa yang masih ingat anatomi? Reproduksi. Kan lagi sistem reproduksi kan? Mungkin bagian struktur itu wanita dan Apa itu? bahasanya Ya, apa? tidak Vagina dan penis. Oke, uterusnya. Kita lagi belajar anatomi nih, mumpung. Terima kasih sekalian kita lagi belajar anatomi. Jadi kita belajar ini approach-nya scientific ya. Jadi nggak usah khawatir mau bilang apa, genitalia gitu ya, mau bilang penis. mikir uterus. Oh, mikirnya uterus, lupa. Rahim maksudnya ya. Oke, jadi sama aja ya buat kita. Nggak usah ragu-ragu. Kita lihat. Oke, ini dia. Jadi ini bisa dibilang garis besar mungkin ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini sebagian dari apa namanya? Definisi yang saya ambil, tapi bukan berarti hanya terbatas ini. Ini biar kebayang aja. Ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan identifikasi dan deskripsi dari struktur-struktur tubuh. Apakah hanya di manusia? Enggak ya, tapi kalau kalian belajar biologi, anatomi juga bisa digunakan sebagai referensi, sama dipelajari juga di teman-teman di PSKH misalnya di kedokteran hewan sama ya, mereka belajar anatomi juga. Nah, kalau kita bahas tentang ilmu mengidentifikasi dan mendeskripsikan tubuh, kita masih bisa bagi lagi jadi macam-macam. Ini yang saya ambil 3 di sini, ini cuma contoh kecil. Sebetulnya masih banyak yang lain lagi. Ini yang saya ambil di sini sebetulnya ada di MOR semua. Jadi kalau kamu buka MOR, ya sama ya, ini dari MOR. Ya, makanya saya ngambilnya cuma 3 yang paling banyak disebut yang 3 ini. Oke, kita lihat satu-satu. Ada regional, sistemik, dan klinikal. Kalau regional anatomi, ada yang tahu? Apa regional anatomi? Apa kira-kira? Regional, namanya regional, kira-kira apa? Regional anatomi mungkin dari yang bisa dilihat dari luar itu misalnya physical examination mungkin dari kayak kulit. Jangan dilihat itunya dulu, regionalnya dulu apa? Ya mungkin dari luar itu. Menurut saya regional itu kayak bagian atas, tengah, bawah. Oke, atas, tengah, bawah, ke regio itu apa? Kamu taunya regio apa? Regional. Daerah, wilayah. There you go. Jadi regional ini kayak semacam kewilayahan tubuh. Daerahnya apa? Daerah mana? Kepala. Daerah mana? Tubuh. Daerah mana? Kaki gitu ya. Itu regional anatomi. Dari regional anatomi ini baru bisa kita gunakan di permukaannya ada apa? Gitu ya. Nah, nanti ini yang kamu bilang tadi buat pemeriksaan misalnya. Kamu nanti kalau melakukan pemeriksaan fisik itu base-nya sama pengetahuan di regional anatomi. Mau nyari apa? Yang terkenal
Apa yang pernah kamu kerjain? Kalau di dokter diapain? Kamu kalau pergi ke dokter diapain sama dokternya? Pakai stetoskop, oke. Stetoskopnya ditaruh di mana sama dokternya? Di perut, di dada gitu. Kenapa ditaruhnya di situ? Biar bisa dengar detak jantung. Mendengar detak jantung di perut? Enggak. Di dada ya. Oke. Kok oke. Jadi kayak gitu. Kamu akan nanti namanya projection atau diproyeksikan apa yang ada di dalam, proyeksi keluarnya itu surface anatomy ya. Biasanya berdasarkan regio karena tergantung lokasinya di mana kan. Itu digunakan buat physical examination ini. Sementara kalau sistemik, apa contohnya? Sistemik apa? Sistem. Sesuai namanya di situ ada. Contohnya apa sistem organ? Sistem pernafasan, sistem pencernaan. Kamu sekarang lagi di reproductive system. Oke, jadi sistemik ini berdasarkan sistem organnya. Organ itu kan macam-macam. Dia akan disusun berdasarkan fungsinya. Jadi satu sistem. Pernah belajar lah itu mah di SMA ya. Yang terakhir, clinical anatomy. Ada yang tahu? Apa clinical anatomy? Clinical anatomy itu, jadi kalau kamu belajar anatominya aja, ibarat kamu cuma baca map, cuma peta gitu. Tapi clinical tuh ya aplikasinya apa? Bukan cuma di physical examination, tapi aplikasinya gimana? Kamu mau jadi apa, jadi dokter bedah misalnya. Gimana caranya? Kamu nemuin benjolan. Benjolan ini organ apa ya gitu. Masalahnya di mana? Kurang lebih kayak gitu. Oke, nah di dunia yang seolah-olah simpel ini, nah sayangnya kita menggunakan yang namanya terminologi. Gitu. Ada istilah-istilah khusus gitu yang seolah-olah eksklusif buat orang kedokteran, padahal enggak ya. Balik lagi karena anatomi ini ada juga di hewan, berarti enggak cuma di manusia aja ya. Terminologinya ini kita mengacu ke ada namanya International Anatomical Terminology. Jadi ada suatu badan yang mengatur ini terminologinya namanya apa. Karena kalau enggak, nanti orang yang di sini bilangnya depan belakang, orang yang berbahasa Inggris bilangnya front and back. Jadi nanti nggak sama gitu. Sementara dengan International Anatomical Terminology itu sebenarnya base-nya adalah bahasa Latin. Ya, kamu bisa buka di sini. Nanti ini kayaknya kalau diklik bisa nyambung mestinya, oke. Tapi nanti aja. Nanti saya kasih. Ini adalah list. Ya, kamu bisa buka nanti. Kalau kamu pengen tahu nama Latinnya apa, tapi itu hanya berupa list aja ya. Yang harus kamu camkan adalah terminologi itu sifatnya deskriptif. Orang zaman dulu, kamu bayangin ya, anatomi itu diciptakannya orang belajar anatomi di tahun 1500-an. Jadi ketika orang pertama kali buka kadaver itu, terminologinya tuh simple gitu. Mereka namain hal-hal tuh bukan dengan niat, beberapa ratus tahun ke depan saya akan membingungkan generasi baru dari benua lain dengan nama yang tidak bisa diingat. Enggak, bukan ya. Mereka ngasih nama karena deskriptif sebenarnya. Kalau kamu baca, itu namanya tuh ada maknanya gitu. Sama seperti ini tadi, regional. Artinya apa? Wilayah, sistemik, ada artinya gitu. Kemudian biasanya originnya bahasanya dari Latin atau Greek misalnya. Greek itu Yunani, saya juga sampai lupa, dan bahasa Latin. Kemudian biasanya atau deskripsinya itu berdasarkan shape, bentuk, misalnya karena bentuknya bulat. Spherical, namanya sfero apa sesuatu. Atau berdasarkan ukuran, ukurannya kecil. Nanti namanya ada mini-mininya. Digiti minimi. Tahu digiti minimi? Jari kelima, ini namanya digiti minimi, mini. Ya, kecil soalnya. Terus atau berdasarkan lokasi, ya. Lokasinya di mana? Nah, lokasi yang paling dasar dalam terminologi anatomi either berdasarkan regional tadi, sefalik di kepala, atau biasanya berdasarkan skeletalnya. Karena itu yang paling basic banget. Badan itu yang paling basicnya adalah si skeleton, rangkanya. Femoral berarti di daerah femur gitu.
Tadi apa? Selangka, clavicle, clavikular. Nanti struktur yang di sekitar situ namanya mirip-mirip gitu. Nempel ke sana. Terus atau main karakteristik. Misalnya karakteristik utamanya buat apa gitu. Fungsinya buat apa? Levator scapulae. Musculus levator scapulae. Kayak bahasa apa gitu ya, musculus muscle, otot, levator ngangkat, scapula, scapula intinya cuma otot yang mengangkat scapula. That's it gitu. Sedeskriptif itu. Kemudian kadang ada maknanya apa? Kadang ada kayak misalnya mirip sama biji sesuatu yang mereka temukan di masa itu. Gitu. Ada yang deltoid, apa coba deltoid gitu kan. Kenapa namanya deltoid? Kenapa saya terangin ini? Supaya kamu ketika baca, kamu mikir, ini namanya apa? Mau baca uterus. Uterus tuh biasanya kalau di MOR ada tulisannya, Latin artinya apa uterus? Nah, coba ya, coba dilihat artinya apa tuh si uterus itu. Kenapa dia dinamain uterus? Nanti ada kalau kamu belajar lebih jauh lagi, misalnya nama biasanya yang lebih susah tuh nama arteri sama vena, panjang-panjang. Tapi enggak, sebenarnya dia mendeskripsikan ini aja tadi, superior, apa ya contohnya? Superior thoracic artery. Superior dari atas, thoracic, thorax, arteri, oh dia arteri. Gitu. Semuanya kayak gitu. Oke? Udah, ada pertanyaan dulu? Cukup jelas? Oke. Kalau cukup jelas, kita lihat, belajar dari terminologi itu, sayangnya, ini baru halaman pertama dari MOR ya, kalau dibilang halaman pertama. Oke, jangan senang dulu, tenang. Kita bisa terminologi atau bahasanya itu kita tentang laterality. Nanti apa itu laterality, saya jelasin. Tergantung relationship and comparison, bagaimana relasinya dengan organ lain, bagaimana kita bandingkan dia dengan orang lain, atau ada hubungannya dengan pergerakan. Tapi yang paling penting dua ini dulu. Pertama belajar dulu tentang anatomical position, kemudian tentang anatomical planes. Karena semua istilahnya yang lain nanti banyak mengacu ke dua ini. Oke, kita lihat. Anatomical position. Jadi, kalau di buku anatomi manapun dia sedang menceritakan suatu organ, dia akan menceritakan organ itu dalam posisi seperti ini. Seandainya manusianya begini. Ya, ini anatomical position. Kepala, gaze-nya ke depan, toes forward, arms to the sides with palms face anterior, gini. Kemudian lower limbs close together with feet parallel, ya. Jadi bukan kalau di Da Vinci Code itu kan ada si Vitruvian Man, ya. Itu kan dia begitu ya, bukan. Kalau anatomical position, feet-nya paralel. Kecuali dia menjelaskan bahwa dalam supine position, dalam posisi lain, sisanya pasti dalam posisi anatomis. Oke. Gampang ya posisi anatomis? Oke, udah belajar posisi anatomis, kita ke anatomical planes. Oke, anatomical planes. Lihat orangnya di gambar 3 ini semua dalam posisi anatomis. Sekarang kita akan membagi si orang ini berdiri dalam, karena kan buku 2 dimensi ya, gitu. Supaya bisa tergambar, dia dibagi jadi plana-plana anatomis. Oke, kita lihat di sini ya, frontal plane. Divide the body into anterior, posterior. R-nya nggak keketik. Oke, yang mana kira-kira di sini frontal plane? Yang mana? Kaki bawah. Oke, ini namanya frontal plane. Tapi bukan berarti dia cuma di kaki doang ya. Ini hanya sebagai ilustrasi. Dia tengah-tengah sini juga bisa. Karena kan plane, ya. Bisa banyak. Seperti halnya ini dia bisa banyak baginya di mana. Kalau di frontal plane berarti ngebaginya di situ. Transverse plane yang mana? Yang mana? Horizontal tuh yang mana? Yang paling kiri yang tengah ya. Oke, horizontal plane divides into superior, inferior. Bagi jadi atas bawah. Ini tadi depan belakang, ini atas bawah. Ini transverse planes. Apakah dia hanya bisa di sini? Enggak, dia bisa di mana aja. Dan bahkan
masing-masing jarinya bisa dipotong sesuai transverse plane-nya. Oke, median. Yang mana median? Ini tuh kayaknya saya salah pasting ya. Gambarnya sama baru sadar. Ya, yang ini anggap nggak ada aja lah ya sama yang tengah karena dia median, vertical plane, longitudinal, dan bedanya apa sama sagittal? Sebetulnya sama ya, ini yang sagittal. Bedanya ini median, artinya apa kalau median? Tengah. Jadi yang median persis di tengah, kalau yang sagittal baca parallel to median. Berarti kalau nggak di tengah disebutnya sagittal. Kalau persis di tengah namanya median. Oke. Kenapa perlu tahu ini? Karena nanti kalau kamu buka MOR, kamu buka atlas, di situ ada tulisan section view from anterior, view from posterior, transverse plane. Nanti dia akan membagi si penampakan anatomi menjadi sections. Ada longitudinal sections, ada transverse sections, longitudinal, transverse, kebalik. Longitudinal yang ini, transverse, terus ada oblique sections. Di sini saya belum liatin oblique. Kira-kira oblique itu apa? Yang Apa tuh? Miring. Oke. Ini pakai ini pakai bahasa, cocok. Miring ya, oblique tuh miring. Bisa jadi kita lihatnya miring. Dan lebih jauh lagi, nanti kalau lihat radiologi, kan 2 dimensi kan? Radiologi. Kalau kamu tahu MRI? Nah, MRI itu potongannya kecil, dilihat satu-satu dari atas sampai bawah. Tergantung potongan apa. Gitu. Itu salah satu contoh. Oke. Ada pertanyaan? Cukup. Oke. Terus sekarang kita ke laterality dulu deh, karena udah muncul laterality-nya di sini. Jadi laterality itu sebelah gitu, karena untuk menggambarkan relasi sebuah organ, karena manusia itu biasanya berpasangan, gitu ya. Kalau kita bilang bilateral, kayak ginjal, apa berarti? Bi artinya 2, lateral. Oh, sebelah lateral tuh. Berarti 2 belah, berarti ada 2 bilateral. Bilateral ya, bilateral. Oke. Kalau unilateral? Uni berarti 1. Uni, dokter Uni nggak ada ya? Udah masuk ya, dokter. 1. Berarti apa contohnya yang unilateral? Boleh, jantung unilateral, nggak punya pasangan gitu kan, cuma sebelah ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua, ipsilateral dan kontralateral. Kira-kira artinya apa kalau dari bahasanya? Ada yang tahu ipsi dan kontra? Kontra apa kontra? Berlawanan. Oke, kita berangkat dari yang kamu tahu aja dulu, berlawanan. Kalau kontra, berlawanan, kira-kira maksudnya gimana? Nggak sejalan. Kita udah nggak sejalan. Kontra itu biasanya ini buat menggambarkan hubungan satu sama lain, misalnya di sisi kontralateral berarti ada di sisi sebaliknya. Biasanya nanti dipakai banyak buat di neurobehavior misalnya. Oh, ternyata lesi di otaknya kontralateral dengan kelemahan. Misalnya orang stroke, kamu pernah dengar orang stroke kan? Tangannya lemah gitu kan. Nah, itu lesi di otaknya kontralateral biasanya. Lesinya sebelah kanan, lemahnya sebelah kiri. Itu namanya kontra. Nah, kalau ipsi? Ipsinya di kanan, ininya di kanan. Yes, kalau kontra tadi berkebalikan, kalau ipsi? Sejalan. Jadi kamu mau ipsi mau kontra? Ipsi dong. Oke, paham ya? Jadi nanti suka ngomong in the contralateral side, oh berarti di sebelah sananya gitu ya. On the ipsilateral side, oh berarti sama-sama ngomongin di sisi yang sama. Oke, itu yang gampang. Ini gampang semua. Sekarang kita masuk ke relationship and comparison. Oke. Kok nggak mau? Oi. Oke, kita lihat. Seperti yang saya tulis di sini, it's all relative, gitu. Tergantung kita lagi ngomongin apa, sudut pandangnya yang mana, plane-nya yang mana yang kita bahas. Tapi ada beberapa yang lebih fix. Tuh kan ketinggalan garisnya, lupa nggak dibikin. Oke, contohnya superior, inferior. Apa kira-kira?
atas bawah. Ini basic banget. Di semua pasti ada. Pasti kita ngomongin superior inferior. Superior itu di atas, inferior itu di bawah. Oke. Kalau ini anterior posterior, depan belakang. Ante depan, poste belakang. Itu sering juga dipakai di bahasa lain ya kan. Post traumatic injury gitu misalnya, atau post artinya belakang, ante artinya depan ya. Sekarang kalau manusia anterior posteriornya gimana? Anterior kamu mana? Bagian sini anterior, oke. Posterior? Belakang. Oke. Sekarang kalau kranial kaudal bedanya apa? Kranial kepala, yes, kaudal mirip tapi bukan. Ke arah kaki tapi bukan kaki. Kaudal apa? pelvis. Ekor. Koksik tulangnya. Kaudal areanya tuh apaan? Kranial kaudal. Oke, sekarang kamu bayangin nih ya, manusia, karena saya manusia bolehlah lihat saya. Oke. Kranial kaudal saya sama dengan superior inferior atau sama dengan anterior posterior? Bayangin. Ya, pertanyaannya, bagian kranial kaudal saya lebih mirip ke superior inferior atau ke anterior posterior? Kranial superior inferior. Sekarang kalau kucing, bagian kranial kaudalnya lebih mirip superior inferior atau anterior posterior? Benar, ngerti semua ya? Oke. Jadi kenapa harus ada ini juga? Karena kalau di yang lain bisa aja beda gitu kan. Anteriornya mungkin sama dengan kaudal, we don't know gitu kan. Karena kalau anterior itu yang ada wajahnya ya. Oke. Kranial kepala. Paham? Paham ya? Sekarang dorsal palmar, ini sebenarnya ada bawahnya lagi. Dorsal palmar apa? Palmar plantar ini sebenarnya ya. Plantarnya nggak kelihatan. Dorsal apa? Palmar apa? Palm. Yes, betul. Palm itu asalnya dari palmar. Berarti ini palmar. Dorsal? Dorsal sebaliknya, punggung. Punggung tangan. Atau punggung kaki. Jadi kalau sama punggung kaki temennya bukan palmar tapi plantar. Ini nggak kelihatan plantarnya. Ini harusnya ada dua ini, makanya ada stripnya. Jadi dia tersembunyi di bawah sana. Oke, ini gampang ini mah. Ini apa? Luar dalam, eksternal, internal. Eksternal karotid arteri versus internal karotid arteri. Kira-kira yang kamu bayangkan seperti apa? Yang eksternal gimana, yang internal gimana? Ada di luar tubuh enggak ya? Lebih dekat ke permukaan. Oke, yang eksternal agak lebih luar posisinya, yang internal lebih dalam. Jadi kalau misalnya ada struktur numpuk, kadang yang di dalam dibilang internal, yang di luar dibilang eksternal. Oke. Kemudian yang tiga ini lebih relatif. Jadi kita lagi ngomongin apa? Medial sama lateral. Kira-kira kalau dari bahasa apa artinya? Tengah sama samping ya. Tadi sebelah, laterality kan sebelah ya. Jadi kalau medial artinya? Enggak, kita nggak bagi dua di sini. Kalau medial artinya? Yang di bagian tengah tubuh. Nah, karena ini lebih relatif daripada yang terminologi yang lain, kita tergantung lagi ngomongin apa. Let's say, oke. Oh itu deh. Ini jantung ya. Medial itu berarti ke arah tengah, lateral berarti ke arah samping. Sekarang ini ada aorta, ini adalah pulmonary trunk. Kalau dilihat kayak gini, pulmonary trunk terhadap aorta lebih apa? Lebih pinggir apa lebih tengah? Lebih pinggir apa lebih tengah? Lebih pinggir. Berarti kita bisa bilang kalau pulmonary trunk is on the lateral side of aorta. Aorta is in the medial of pulmonary trunk gitu.
Tapi kalau misalnya di sini ada yang lain lagi, apakah si pulmonary trunk jadi lateral? Enggak, ada yang lebih lateral lagi. Makanya tadi saya bilang kita tergantung titiknya lagi ngomongin apa, medial lateral ya. Mana yang lebih ke tengah, lebih ke sumbu tubuh, mana yang lebih ke luar. Oke. Kemudian ini superficial deep. Kalau bahasa Latinnya superfisia dan profunda. Deep itu profunda. Apa kira-kira? Lebih luar dan dalam. Bedanya apa dong sama eksternal internal? Eksternal dilihat. Sebenarnya sama. Tapi balik lagi, ini tadi buat kita pakai buat membandingkan dengan yang lain. Yang ini lebih superficial tapi ada poinnya sesuatu. Yang ini lebih deep gitu. Ya, tapi ya sekali lagi, ini kenapa sih namanya beda-beda? Sekali lagi tolong diingat bahwa mereka yang menciptakan melabeli nama-nama ini melabelinya kapan? Di tahun 1500-an. Jadi harap maklum kalau kadang-kadang ada yang eksternal internal, kadang-kadang ada yang superficial deep. Tergantung konteksnya lagi ngomongin apa, mereka lagi nemuinnya dalam kondisi seperti apa. Kadang kayak gitu ya. Terakhir, distal proximal. Apa kira-kira? Distal, proximal, dekatnya sama apa? Proximal dekat, proximity dekat kan? Distal, distance, jauh gitu. Distal proximal itu ngomongin seberapa jauh satu titik dari pangkalnya. Jadi misalnya ini limbs, biasanya ngomongin limbs. Jari saya lebih distal daripada lengan atas. Lengan bawah saya lebih proksimal daripada jari saya. Jadi kalau ada arteri, biasanya kita ngomongin distal proksimal juga. Cabangnya dari mana? Yang lebih dekat ke cabang utama lebih proksimal. Yang makin jauh makin distal. Kaki juga sama ya. Oke. Cukup jelas? Oke. Udah ya. Ini ilustrasi aja sih, sama aja ya. Apa? Tadi kan dokter ada bilang kalau superficial dan deep juga mengatakan bahwa superficial agak lebih di luar gitu. Kalau untuk penggunaannya apakah sama aja dengan penggunaan medial dan lateral? Yang tiga ini kita membandingkan struktur. Nah, kayak gini. Di depan jantung itu ada struktur lain, katakanlah ada timus gitu ya. Timus lokasinya lebih luar, lebih dekat ke luar badan, maka kita bisa bilang kalau timus lebih superficial daripada jantung gitu. Tidak ada spesial misalnya untuk organ ini sebutannya superficial. Ada beberapa, nanti ada otot-otot yang namanya spesifik superficial. Saya juga tiba-tiba kalau ditanya gitu lupa, hilang ingatan. Tapi ada struktur-struktur arteri, vena, otot yang namanya mungkin akan pakai deep. Ada deep back muscle gitu ya, ada superficial sesuatu gitu. Ada yang namanya begitu, tapi biasanya kita ngomongin lagi membahasakan organ yang satu dikomparasikan dengan organ yang lain. Makanya kita ngomongin relationship and comparison. Kita lagi ngebahas gimana satu organ berkaitan dengan organ yang lain. Oke, sama-sama. Oke, terakhir. Dari sini doang terakhir. Oke, movement. Nah loh, ini yang udah paling rudek. Mana sih Anda? Oke. Movement ini juga akan sering dibahas karena biasanya didefinisikan dengan in relationship to anatomical position, dengan gerakan di dalamnya, di sekitar aksis, ada aksis-aksis tubuh ya, dan specific anatomical planes. Jadi terhadap plane yang mana tadi, kan kita udah ngomongin plane-nya nih. Oke, yang kita mulai dari yang paling sering dulu mungkin kalian dengar, fleksi dan ekstensi. Ada yang tahu? Apa? Menunduk dan mendongak. Oh, itu contohnya ya. Tapi fleksi dan ekstensi itu apa sih sebenarnya? Memendek, memanjang, apanya? Ototnya? Memendek, memanjang, ya semua juga memendek, memanjang ini ototnya.
Iya sih, tapi apa ya? Apa? Kenapa kamu gitu? Mendekat? Extension kita lebih Kalau extension lebih terbuka. Oke. Kalau kita ngomongin movement, terutama yang kita bahas di sini, semuanya ada kaitannya sama titik mulanya, yaitu joints. Jadi kita biasanya mendeskripsikan movement itu, kita ngomongin joints apa? Kita lagi ngomongin sendi yang mana, gitu ya. Jadi fleksi di semua sendi apakah sama? Enggak ya, mungkin beda. Enggak semua sendi punya gerakan fleksi ekstensi. Gitu. Nanti kamu baca sendiri, itu terlalu panjang kalau saya jelasin satu-satu ya. Tapi ini pasti kamu sering ya. Fleksi ekstensi yang gampang ini. Ini fleksi ekstensi, ini fleksi ekstensi. Tadi contoh dari kamu juga fleksi ekstensi. Bedanya di sendinya. Ini di elbow, di siku. Kalau ini di wrist. Kalau ini di mana? Di hip. Tergantung. Oke. Abduksi, aduksi, apa bedanya? Ada yang tahu abduksi, aduksi? Menjauh dan mendekat. Oke, ini ada sebenarnya di sekolah pasti dulu pernah. Pronasi, supinasi? Pronasi, supinasi? Ada yang tahu artinya apa? Bahasanya dulu apa artinya? Prone, supine. Supine itu apa? Supine itu telentang. Pronasi, supinasi, pronasi, supinasi, pronasi, supinasi. Kebalik, pronasi, supinasi. Oke, opposition, reposition. Apa opposition, reposition? Ini konon ini penting ini yang menentukan sejarah evolusi manusia. Apa? Opposition, reposition biasanya di sendi mana? Ini opposition. Nanti kamu baca tentang oppositional thumb. Apakah kerak bisa, thumbnya bisa sendinya oposisi dan reposisi, baca ya. Oke, eversi, inversi. Nggak tahu, cari elevation, depression gampang nih kalau dari bahasa apa? Elevasi, depresi itu bukannya fleksi ekstensi. Apa elevasi, depresi apa? Mengangkat dan menurunkan. Kira-kira kayak gimana tuh gerakannya? Ininya ke atas nggak? Ini doang ini. Ini elevasi, depresi. Dan lain-lain. Silakan cari sendiri, retrusi, protrusi, protraksi, retraksi. Ini semua kita ngomonginnya sama sendinya ya. Jadi jangan lupa titik asalnya adalah based on sendinya. Jadi gerakannya apa terhadap sendi gitu. Atau itu tadi around axis, kayak rotation. Oke, bener deh. Kita udah belajar sampai sini, terus sekarang pertanyaannya, studying anatomy. Kira-kira gimana belajar anatomi? Ya, baju hitam. Kira-kira gimana belajar anatomi? Gimana caranya belajar anatomi dengan segala terminologi yang itu. Udah kebayang belum? Kenapa? Belajar anatomi itu yang di sana cuma di sini aja. Kalau di rumah gimana? Kayak gimana belajarnya? Dulu belajar biologi gimana? Dari umum ke khusus. Oke, nice. Gimana ceritanya umum ke khusus teh? Kalau misalnya anatomi mungkin dari kepala, terus dilihat dari kedua. Sempet nggak? Kamu kan lagi di repro sekarang. Mau belajar kepala dulu? Baru baca dikit. Oke, saran saya, kalau di MOR tuh ada satu bab depan yang introduction ya. Ini saya cuma mengcapture beberapa doang dari yang MOR. Silahkan kamu baca satu bab introduction itu dulu sebelum masuk ke yang lain-lain. Baru kamu masuk ke sistem organnya masing-masing. Misal kamu lagi di repro, tapi baca dulu bab yang satu pertama itu ya. Dok, nggak ada kuliahnya? Enggak, lu baca sendiri.
Udah cukup dikasih kuliahnya itu pengantar. Karena bener, saya serius. Sisanya kamu perlu baca sendiri gitu. Yang penting tadi itunya udah dapet, udah yang lain insya Allah lebih mudah. Bismillah. Oke, gini. Saya suka menganalogikan anatomi itu mirip sama geografi. Jadi ketika kamu buka MOR ya, tulisan semua gitu, bingung mau mulai dari mana, ada gambar ada tulisan, apa ini gitu kan. Nah, mulailah dari membayangkan struktur organ yang kamu pelajari itu sebagai kayak geografi. Ibarat kamu lagi mengamati struktur tersebut dari luar. Apa kamu mau mengamati uterus? Anggaplah kamu masuk, oke, saya ada di dalam pelvis, gitu kan? Terus kamu kayak uterus. Oh, ini uterus. Bentuknya segini, panjangnya segini. Ada struktur apa di kiri kanannya? Sama aja kayak kamu lagi orientasi ke sini kemarin kan? Kamu datang ke FK. Wah, saya jadi mahasiswa FK gitu. Terus kayak, wah, gedung gitu. Oh, gedungnya 3 lantai. Ini bagian depan, masuknya dari sini. Ini bagian belakang. Oh, di belakangnya ada parkiran. Sama. It's the same thing. Di belakang uterus tetanggaan sama siapa? Kayak kamu di komplek tetanggaan sama siapa? Tetangga kamu belakangnya, oh itu Pak Joko. Di belakang uterus, oh ada rektum. Pak Joko sama rektum enggak ya? Bukan itu maksudnya. Tapi you get my point ya. Oke. Oh ternyata dari rumah saya sama rumah kamu anggaplah uterus. Sama si katakanlah saya punya toren di atas ovarium gitu, ada selangnya gitu. Selangnya sayangnya ada namanya, itu aja bedanya. Semua ada namanya, mau pintunya ada namanya. This is the opening. Oh ini lesser pelvic gitu kan, namanya apa? Pokoknya setiap kamu maju sedikit, setiap ketemu pintu, setiap ketemu tonjolan kecil, lekukan kecil, ada namanya itu. Ya, jadi bayangin dulu. Oh, oke. Dan biasanya mulai dari tempatnya dulu, gitu kan? Sama kayak kamu mau main ke rumah, kamu siapa namanya? Aster, oke. Esther, maaf. Salwa mau main ke rumah Esther. Rumah lo di mana? Apa yang kamu jawab? Jalan. Hah? Nama jalan. Di kota mana dulu nggak? Kan di Jatin. Oh, rumah Rumah kamu. Jakarta. Di Jakarta. Oh, oke. Esther berarti kan si Salwa udah ngebayangin gue mesti ke Jakarta. Dia sekarang ada di Bandung. Dia udah ngebayangin oh Jakarta di sana gitu. Terus di Jakarta mana? Jakarta Timur. Jakarta Timur, lebih spesifik lagi sama. Si uterus ini katanya ada di pelvis. Oh, pelvisnya pelvis mana? Oh, lesser pelvis. Oh, kamu udah lebih kebayang lagi nih tempatnya gitu kan. Terus di komplek apa? Di jalan apa? Jalan Nirbaya. Jalan Nirbaya. Ntar kita datang ke rumah si Esther semua. Oke, jadi ketika Salwa akhirnya nyampe di rumah Esther, lihat rumahnya, itu adalah bangunannya yang harus dideskripsikan tadi. Itu baru dari luar. Terus kamu masuk kan? Tak. Nah, baru kamu belajar tentang internal propertiesnya. Oh, dindingnya terdiri dari ini, tebelnya segini. Oh, floornya suka kalau kamu baca ada floor biasanya, ada beberapa walls gitu ya, ada floor. Anggap aja kamu masuk ke ruangan, ke gua gitu. Oh, katanya ini runcing atapnya. Oh, gitu. Jadi kamu sambil ngebayangin kayak gitu. Terus, biasanya anatomi itu saya lupa nggak naruh. Biasanya kalau kita ngomongin organ, kita ngomongin beberapa hal. Pertama namanya topografi. Topografi itu tadi menjelaskan dia ada di mana, bentuknya kayak gimana. Kemudian kamu ngejelasin ada yang namanya vaskularisasi. Dan terakhir inervasi. Kalau dari namanya kira-kira apa? Vaskularisasi. Alirannya, vaskulernya, inervasi persarafannya. Karena kan nanti kamu udah pada presentasi LI uterus? Udah. Apa? Ada arteri anu, vena anu, ada kayak gitu-gitu yang ngerti nggak?
Sudah kuduga. Nah, saya biasanya membayangkan arteri vena ini sebagai jalannya tadi. Kalau kamu mau ke situ, ke sini aja nih, ke sini. Berarti kamu harus lewat jalan mana masuk ke sini? Oh, lewat jalan Unpad 1 ke sana. Arteri gitu kan. Pulangnya lewat mana? Oh, lewat sana. Oh, itu vena. Nah, sama seperti jalan kayak di Bandung kan jalannya pusing ya, jalannya searah-searah. Kamu ke PVJ pulangnya lewat Sukajadi, datangnya lewat Sukajadi, pulangnya lewat Cipaganti ya. Itu berarti arteri sama venanya beda. Beda kalau ke TSM, datang lewat Gatsu, pulang lewat Gatsu lagi. Itu arteri sama venanya sama namanya. Cuman beda saluran gitu. Kalau di dalam tubuh mah beda saluran gitu ya. Bayanginnya kayak gitu. Jadi kenapa sih harus tahu arteri sama venanya segala macam ini yang udah kayak rudet banget itu? Ya itu supaya tahu si benda-benda ini, necessity ini untuk sampai ke sini gimana caranya lewat jalan-jalan tadi gitu. Jadi kalau macet, ada kecelakaan di Jalan Cinunuk, darahnya nyampe nggak ke sini? Nyampe karena bisa dari Sumedang. Gitu maksudnya, sama ya. Gitu. Kenapa kamu perlu tahu vaskularisasi vena, arteri, terus ada satu lagi limfatik. Limfatik ini agak beda, dia kayak jalur pengangkutan sampah, guys. Ada TPA, ada TPS gitu kan ya. TPA-nya jadi KGB. Oh, sampah-sampahnya dikumpulin, ditumpukin di situ. Jadi kalau kamu nyari, wah, ini pistol ada pembunuhan. Nah, kan, buang pistol, sampahnya dibuang di mana? Kamu cari tempat sampah yang dekat situ kan. Nah, kalau penyakit, wah, sakit tenggorokan. Coba kita lihat KGB-nya membesar nggak? Gitu. Tempat pembuangannya sebelah mana? Jangan diambil literal banget ya ini mah. Jangan terlalu literal. Buat bayangan aja. Terakhir, inervasi itu adalah apa? Kira-kira? Saraf, iya. Samanya apa sama apa kira-kira? Listrik, ya nggak? Nah, jadi gardunya di mana? Kabelnya lewat mana gitu. Kalau listrik gardu di sini mati lampu semua gitu kan. Mana yang mau kamu benerin? Kurang lebih kayak gitu. Itulah kenapa kamu belajar kemarin gitu. Jangan-jangan seniornya juga nggak tahu dah. Ya vaskularisasinya inilah ya, pokoknya baca sendiri. Gitu nggak? Oke. Saya mau ngingetin lagi bahwa seperti halnya belajar ini bukan buat anatomi doang, tapi semuanya juga sama. Kamu nggak bisa cuma belajar cuma satu kali. Pertama nggak ngerti, biarin. Nanti kamu kaitkan sama hal lain lagi. Oh, ini anatomi yang ini maksudnya ini. Nanti baca lagi ke anatominya, nambah tuh pemahamannya. Balik lagi ke yang lain, jadi bolak-balik. Jangan ngerasa frustasi di pertama ngelihat mor. Ya wajar, frustasi bentar nggak apa-apa lah, 5 menit. Oke, baik. Ayo kita baca lagi. Gitu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa bahwa structure related function itu yang paling penting. Ngapain kita capek-capek ngomongin satu bangunan yang udah nggak ada gunanya gitu. Ya, bangunannya tidak berfungsi apa-apa, ya udah biarin aja gitu kan. Tapi kita belajar anatomi tadi, topografi, vaskularisasi, inervasi adalah untuk lihat kaitannya sama fungsinya apa. Jantung misalnya, fungsinya apa? Memompa darah. Jadi nanti kamu ngebayangin, oh dia kerucut di bawah itu dan si dindingnya bentuknya kayak gitu, soalnya dia harus mompa dari bawah ke atas. Uterus itu ada tuba falopinya 2 gitu, karena untuk menyalurkan egg gitu kan misalnya buat pembuahan. Oh, vaginanya adalah ke bagian inferior dan di bagian dalamnya ada ruge misalnya. Kenapa dia harus ada ruge? Structure related function. Gitu. Nanti kamu belajar lebih dalam lagi, anatomi itu sebetulnya kita bisa bagi jadi makro mikro juga, yang tadi kita bahas itu semua makro. Tapi ada yang lebih kecil lagi. Apa? Mikroanatomi itu biasanya dikenal juga dengan nama histologi. Jadi dari yang gede, kamu kan datang badan gede, makin kecil, makin kecil, makin kecil, makin kecil. Nanti kamu sampai lihat selnya. Jadi strukturnya dari yang paling makro sampai yang paling mikro. Oke, questions?
No? Oke. Oke, sedikit lagi. Saya biasanya di sini suka minta mahasiswa buat tutup mata sebelum mulai, terus bayangin strukturnya di kepalanya. Kalau udah paham, tutup mata. Tutup mata kamu, enggak ya? Yang lagi ngantuk makin enak tutup mata. Alhamdulillah dok, saya ngantuk. Oke, tutup mata. Coba bayangin rahang bawah, bisa? Nggak usah deh. Ini ada ini ternyata. Oke, bayangin. Bayangin. Kan udah belajar. Bayangin vagina. Kan lagi repro. Udah? Ada yang nggak bisa ngebayangin? Ngebayangin jangan enggak ini Maya. Wah, saya lupa. Oke, buka matanya. Sama nggak? Beda ya? Lebih mirip kayak gini nggak? Enggak. Oke, tutup lagi. Coba bayangin mana ya? Apa ini? Oke, paru-paru. Oke. Cung yang nggak kebayang. Nggak tahu dok, bayangnya tulisan doang. PARU. Ada? Oke, buka matanya. Kayak gini nggak? Enggak? Hah? 2, oke. Sebenarnya ada 2 tapi saya malas bawa 1 lagi. Berat, tadinya mau bawa 2 aja. Tapi berat. Oke, semakin kamu paham, gambar yang kamu bisa produce di otak kamu semakin detail. Mungkin kamu cuma gambar 2 gitu doang ya di kepalanya. Nanti kalau udah lewat sistem respi, visurnya ada di dalam ini kamu. Visur apaan dok? Kayak udahlah itu pokoknya ya. Oke, jadi goalnya adalah, sudahkah kamu bisa membayangkan si semua struktur-struktur yang kamu baca tulisannya panjang banget, anterior, inferior, superior, pancreatico, duodenal artery. Bener nggak ya itu? Ya pokoknya ada lah yang panjang banget emang si pancreatico, duodenal artery itu. Kebayang nggak gitu? Tapi jangan cuma dibaca doang. Superior, inferior, bayangin tadi ya. Oh, superior, inferior, berarti ke sini. Anterior, ke sana. Duodenal, pancreatico, duodenal artery. Ya, kalau namanya sih kayaknya deket pankreas sama duodenum ya gitu. Something like that. Superomedial part of apa? Superomedial, supero atas, medial mungkin agak ke tengah lah ya gitu. Jadi bacanya jangan cuma ya kalau ditelan bulat-bulat lu sampai besok juga kagak ngerti-ngerti. Sampai lu lulus juga kagak apal-apal itu mah. Oke. Nah, ini ada satu aspek yang pengen saya tambahin. Oke. Lab sessions with cadaver. Ini bukan foto saya ngambil dari internet ya. Bukan cadaver yang kita punya dan itu bukan staff kami juga. Untuk diperjelas, dok, kok nggak ada yang kayak digambar karena bukan saya. Apa kira-kira yang harus diperhatikan? Kadaver tuh apa sih? Mayat. Apa? Nggak bisa dibedain. Tapi kadaver tuh apa sih? Apa? Untuk belajar anatomi. Iya, tapi dia apa? What is it? Mayat, exactly. Artinya kalau mayat manusia yang pernah hidup. Sebenarnya di sini kita ada kadaver yang lain juga, cuman disimpannya terpisah. Lebih banyak yang kadaver manusia. Jadi artinya apa? Bagaimana kamu harus memperlakukan kadaver? Dengan baik. Yuk, dengan baik katanya. Dengan baik katanya. Gimana? Selayaknya manusia. Jadi kayak misalnya gini, pinjam ya. Oke, kamu di depan jadi saya jadi korban. Misalnya kamu ini pasien nih. Terus ngeluh jarinya sakit. Oke.
Yang saya lakukan adalah, oh mana Bu? Yang sakit yang ini? Enggak kan? Sorry ya. Oke, tapi kan kamu, oh yang sakit yang ini Bu, gitu kan. Kamu harus lihat, tapi kan kamu hati-hati kan, respectful. Kamu khawatir dia sakitan, nggak nyaman gitu. Ya, kurang lebih kayak gitu. Bukan artinya nggak boleh dipakai, tapi you have to treat with respect, ya. Oke, udah. Itu sih yang utama. Dan yang lagi, kalau misalnya rusak, hah? Kenapa? Kok dibilang? Hah? Ya iya sih. Terus apa tapi? Yang lain jadi nggak bisa lihat karena rusak. Jadi gimana? Ganti. Gimana gantinya? Oke, jadi itu ya, harus hati-hati, harus respectful. Saya biasanya mulai sesi, kita semua biasanya mulai sesi dengan berdoa dan diakhiri lagi dengan doa. Doanya spesial biasanya diperhatikan khusus untuk kadavernya juga gitu. Karena kamu udah ngubek-ngubek loh gitu ya. Dan saya sangat menganjurkan untuk tidak bercanda yang nggak appropriate. Karena udah diingetin suka tetep aja ada gitu ya. Cik lah, kita ngomongin makanannya jangan di sinilah di lab gitu kan, masih banyak waktu ya. Bukan artinya suasana belajar jadi terlalu serius juga enggak, kita dari tadi santai-santai aja kan gitu. Tapi kan nggak perlu bikin bercandaan yang inappropriate gitu. Terus apa lagi kira-kira yang nggak boleh kalau lagi sambil sama kadaver? Ya, foto. Oke, kenapa? Nggak ada izin sama kadaver. Gak ada izin. Emang kamu pegang-megang ada izinnya? Bener sih, nggak salah juga. Kalau yang saya tahu kadaver yang ada itu diambil dari mayat-mayat Bekas? bukan mayat yang apa ya, tidak diambil keluarganya gitu. Iya, oke. Unknown, jadi biasanya tanpa identitas, kita nggak tahu identitasnya di mana atau siapa. Jadi ya kita juga pakai jadi kadaver nggak minta izin, gimana dong? Kenapa nggak boleh difoto? Hargai privasi. Ya intinya sama ya, kita kan dokter. Kamu belum ya? Doctors to be, amin. Jadi humanity itu should be kept at the highest top priority gitu. Dan salah satunya kalau kamu sama remnants manusia aja nggak bisa menghormati, gimana kamu bisa menghormati manusianya juga gitu. Dan sebenarnya seharusnya ini sama manusia juga, maksudnya sama ya. Kamu kan kalau sekarang kebiasaan foto-foto upload, ngomong nggak sama yang uploadnya? Ah lu kenapa gue di-upload gitu kan? Ada nggak? Baru kejadian nggak kemarin? Ya lu mah gue mah nggak mau di-upload. Padahal mungkin harusnya sudah jadi kebiasaan mau upload, gue upload boleh ya fotonya yang kemarin. Di sini lebih nggak etis lagi kalau misalnya kamu bayangkan udah mah dari unknown source ya, you didn't even ask for his or her permission gitu kan, terus kamu pakai buat rekreasional, kira-kira gimana? Etis nggak? Oke. Bukan artinya nggak boleh difoto, contohnya seperti di sini, toh kita foto juga dan kamu nonton video-video di YouTube yang ada kadaver juga kan. Tapi apa purpose-nya? Tujuannya buat apa? Buat edukasi. Balik lagi ke tujuan asal bahwa kita menggunakannya buat belajar. Jadi kalau misalnya kamu, dok saya pengen belajar lagi di rumah, boleh nggak? Ya boleh, silahkan dengan segala resikonya. Loh, iya kan? Nanti kamu lagi mau ngirim itu sama mamamu, buka galeri, kaget sendiri gitu kan. Atau misalnya temenmu lagi lihat itu galeri, ini apa gitu kan. Dengan segala resikonya gitu. Jadi kalaupun misalnya diambil harus dengan niat yang lurus dan penggunaan yang benar-benar. Jadi bukan buat gaya-gayaan, mentang-mentang gue udah masuk FK, guys, enggak gue taruh Instagram, enggak.
tapi ditaruh di grup SMA gitu kan. Di grup keluarga. Mama, aku tadi abis dari lab anatomi. Etis nggak? Nggak etis. Oke, kita sepakat ya, nggak etis. Jadi kalau mau foto lab, ya jangan foto part yang itunya lah. Yang lain-lain itu kan plastika, boleh lah itulah. Ya, mau yang itu boleh, silakan. Oke, cukup jelas? Ya, udah kayaknya saya ngomong sampai sini aja. Ada pertanyaan? Yakin nggak mau nanya? Udah, jangan malu-malu. Malu bertanya sesat di jalan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau ada salah-salah kata, saya minta maaf. Segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.